Penanaman karakter buat anak itu bisa berjalan dengan lancar. Prosedur dari mulai apa Ustazah? Kedatangan satu, dicatat ya. Nanti kita bagi supaya selesai. Yang kedua, selain kedatangan, Kenapa? Kedatangan sama penyambutan mirip ya. Apalagi? Menyiapkan perangkat pembelajaran. Persiapan perangkat pembelajaran. Apalagi? Prosedur apa lagi yang dibutuhkan? Ayo. Apa Ustaz? Prosedur perizinan. Izin. Baik izin tidak masuk maupun izin terlambat. Ada dua ya. Terus apa lagi? Prosedur kepulangan. Ada lagi? Prosedur apa? Oke. Penggunaan barang ya. Penggunaan SOP penggunaan barang sekolah. Terus SOP apa lagi? Berkomunikasi dengan anak didik. Terus berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ada dua ya komunikasi. Terus prosedur apa lagi? Kebersihan kelas. Prosedur apa lagi yang dibutuhkan? Penanganan masalah siswa. Penanganan masalah pada siswa. Apalagi? Saat rapat. Berapa? Sudah berapa Us? 10. 10. Oke, 10 dulu ya. 11 atau 10? 10. Ya. Ustaz mau buang berapa? 1 aja. 2 ya Ustaz? 2 ya. Apa aja yang dipilih Ustaz? Penggunaan barang. Penggunaan barang sama Penerimaan tamu. penanganan anak ya? Iya. 2 ya Ustaz. Jadi yang penanganan anak sama penggunaan barang sekolah sama Ustaz. Sisanya kita bagi kurang 8 kan? Coba berkelompok menjadi 8 tim. Benar mau berhitung? Berhitung berarti sampai 8 ya. Ayo Us. Gak apa-apa tidak ada. Silakan berkumpul. Campur nggak apa-apa karena ini untuk ustadzahnya ya. Silakan Ustazah. Berkumpul kelompok 1, kelompok 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Ustazah berbicara dengan anak menggunakan bahasa misalnya gitu ya. Jadi lengkap. Menggunakan bahasa SPOK. Misalnya Ustazah berbicara dengan anak sejajar. Jadi diperjelas. Gitu ya Ustazah. Detil. Misalnya kayak di kelas. Ya, di kelas misalnya Ustazah atau pembelajaran memulai ketika proses di dalam kelas.
Satu misalnya, ustazah menyiapkan kelasnya dan sebagainya. Terus yang kedua, apalagi tidak berbicara seperti apa? Itu didetailkan. Butuh berapa lama ustazah? Butuh berapa lama? 1/4 jam cukup? Saya kasih waktu 1/4 jam ya. Maksimal 20 menit. Butuh HVS nggak? Kenapa? Butuh HVS nggak? HVS boleh kalau mau tinggal HVS. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terlambat boleh di sini ada 4, 1. Terus yang paling sedikit mana anggotanya? Ya. Situ juga ada. Di sini juga ada. Kita mulai. 1. 8. Baik. Sudah ya. Prosedur Pak, langsung ke prosedur. Saya tawarkan siapa yang mau SOP kedatangan. Terus pada Siapa yang mau SOP rapat? Nah, kelompok terus. 7. Siapa mau SOP berkomunikasi? Terus dua setelah apa? Komunikasi. Komunikasi ke anak dan ke guru, ke Nama peminjam. ke orang tua. Kelompok terus 2. Siapa yang akan SOP kebersihan? Merawat, pastikan merawat. Oh, balik ke Ramadan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan SOP penanganan masalah. Yang pertama adalah ini hasil karya dari teman-teman ya. Ada 8 orang. Konsep jadi satu. Yang pertama adalah istighfar ketika hendak menangani masalah dan menata hati dan menzerokan emosi, mengkosongkan hati biar tidak emosi. Yang kedua adalah niat tulus ikhlas karena Allah. Jadi setelah beristighfar kemudian hatinya dikosongkan, hatinya ditata. Jangan kosong Ustaz, hati nanti kemas ngaji. Membersihkan. Iya, masakan aneh Kosong. Dan selanjutnya adalah ya, mempelajari, menganalisa penyebab timbulnya masalah. Setelah beristighfar, kemudian niat tulus karena Allah, kemudian mempelajari dan menganalisa penyebab timbulnya masalah. Selanjutnya adalah membuat rencana penanganan masalah. Dibuat rencana bagaimana masalah ini bisa terselesaikan. Selanjutnya melaksanakan program penanganan masalah dengan tentunya melibatkan berbagai pihak. Contohnya di sini adalah
ada anak yang tidak berangkat sekolah selama 3 hari tanpa keterangan. Ya, di sini di anunya ya, namanya Johan. Namanya Johan. Penyebab tidak berangkat karena sakit hati, ya, malu dibully sama teman-temannya. Ini rencana penanganannya adalah mempertemukan Mas Johan dan mempertemukan Mas Johan dengan yang membulinya. Baik, itu saja kami presentasikan. Satu lagi, Ustaz, yang 2. Melanjutkan pada Ustaz Yatim, yaitu prosedur penggunaan barang sekolah. 1. Menulis pada buku peminjaman. Terdiri dari nama peminjam, tanggal peminjam, nama barang, tujuan kegunaan barang, tanda tangan, tanggal kembalian. 2. Merawat barang yang dipinjam agar kondisi tetap baik. 3. Mengembalikan barang tepat waktu sesuai jadwal pengembalian. 4. Mengucapkan terima kasih saat mengembalikan. 5. Mengganti barang yang rusak atau hilang. Sekian. Baik, kita beri aplaus dulu. Ya Ustaz, sudah bagus. Ada kata-kata yang perlu diperjelas untuk penanganan anak ya Ustaz. Penanganan konflik mungkin ada dibagi 2 ketika ada menghadapi masalah dan menangani anak bermasalah, beda ya. Nah itu yang perlu dipecah. Jadi kata-katanya bisa guru atau gitu ya, karyawan, atau misalnya ustadzah atau ustadz membersihkan, mengucap istighfar ketika ada menghadapi masalah misalnya gitu, itu ada ustadznya. Kan siapa yang melakukan kita nggak tahu. Nah kemudian nanti ketika ini kan nyampur sama ini ya Ustaz, kayaknya nyampur ketika ada masalah, ada lagi pecahannya ketika menghadapi masalah. Mungkin dibagi 2 aja. Ketika menghadapi masalah, misalnya menghadapi anak dalam keadaan zero mind gitu, menghadapi anak kan, kalau misalnya berbicara dengan tenang dengan anak yang bermasalah, kemudian mendengarkan, itu beda ya Ustaz. Jadi itu perlu ada 2 kayaknya Ustaz, dibagi 2 yang penanganan konflik. 1 secara umum, yang masalah global, yang kedua masalah menangani anak bermasalah. Nah itu. Jadi prosedur menangani anak bermasalah. Jadi ada misalnya ustaz menghadapi anak dalam keadaan hatinya bersih. 2, gitu. Niatkan karena Allah, boleh kan? 3, mengajak berbicara dengan terbuka atau dengan tenang dan sebagainya, mendengarkan, gitu kan? Mencari solusi bersama, gitu kan? Membuat perjanjian, itu kan boleh. Itu diuraikan lagi di penggunaan masalah. Karena kan yang dipanggil atau ada tulisan Ustadz memanggil anak yang bermasalah, gitu kan? Boleh diuraikan lebih detail lagi Ustadz. Jadi bisa disusun lagi ya. Intinya ketika kita membuat SOP, habis buat jangan disimpan, dijalankan. Karena kadang guru-guru itu juga lupa ya, bikin repot-repot tapi nggak dijalankan. SOP-nya saya rasa di SMP itu banyak sekali, tapi gurunya nggak hafal. Akhirnya kan nggak dijalankan. Kalau untuk peminjaman barang sudah lengkap, tinggal 1 aja tambahannya. Jadi tidak
menggunakan barang tanpa izin. Maksudnya gini, keluarga kita, anak kita tidak diperkenankan untuk menggunakan barang sekolah tanpa izin. Itu boleh ditambahkan sih, supaya anak-anak kita terjaga ya saudara, terjaga dari apa namanya? Ya kalau kita kan namanya ibu itu ya nggak tega ya. Kalau saya dulu sama anak saya gitu, ini bukan barang umi ya, nah. Itu penetapan hak milik. Hak milik itu ditetapkannya, diberitahunya ketika TK. Diberitahu ini bukan punya umi, ini punya sekolah. Kalau ingin pinjam, izin kepala sekolah. Kepala sekolah harus berani ya, Ustazah, jangan sungkan. Kita kan sungkan ya, harus bilang maaf Ustazah, ini barang. Perlakukan sama seperti anak-anak lain. Anak lain kan nggak boleh menggunakan ya. Kita juga, anak kita tidak boleh. Kalau bisa bawa dari rumah. Kalau dulu teman-teman saya bawa mainan dari rumah, bawa kertas dari rumah buat anaknya. Itu menjaga supaya anak kita tidak menggunakan barang-barang yang bukan miliknya. Itu penting ya, berpengaruh ke karakter. Itu juga menentukan karakter. Jadi anak-anak kita akan terjaga, kita juga terjaga. Itu ya, bisa dimasukkan itu penggunaan barang. Oke. Dicatat lagi ya Ustaz, diuraikan lagi, nanti digabung. Siapa tadi Ustazah? Berarti agak keras ya. Silakan berdiri. Sudah kami dari kelompok 4, misalnya yang merupakan Tanya deh, biar bapak-bapak tuh. Nanti ke sini. Us. Bismillah, kami dari kelompok 4, misalnya ingin membahas. Yang pertama ada ustadz-ustadzah yang datang lebih awal atau piket, memastikan membuka semua jendela agar sirkulasi udara menjadi baik. Poin kedua, ustadz-ustadzah memastikan lantai selalu kering. Kemudian ustadz-ustadzah menyapu lantai setelah setiap kegiatan selesai. Poin keempat, ustadz-ustadzah memastikan alat pembelajaran kembali pada tempat semula. Ustadz-ustadzah memastikan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ustadz-ustadzah memastikan alat pembelajaran sudah terklarifikasi sebelum pulang. Terklasifikasi. Fokus ya. Ustadz-ustadzah memastikan sebelum pulang tempat sampah sudah kosong. Kemudian ustadz-ustadzah sebelum pulang memastikan alat elektronik mati. Ustadz-ustadzah memastikan lantai bersih sebelum pulang. Dan yang terakhir, ustadz-ustadzah memastikan pintu dan jendela tertutup rapat kembali. Oke, tangan Ustazah. Tadi ada kata-kata ini, ustadz-ustadzah menyapu lantai ya? Iya. Oh, kalau TK, jadi tulisin TK. Kalau SMP SMA, ya, ustadz-ustadzah membuat bersama-sama ya, menyusun jadwal piket. Oke, jadi jangan sampai ustadzahnya yang ini di TK, kan ada SMP. Ya, oke, ada lagi. Nanti dikumpulkan, bisa dipraktekkan. Tapi kalau mau menyapu, anak-anak mau bantu juga nggak apa-apa. Oke, siapa Ustazah? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan SOP kepulangan. Yang pertama, seluruh ustadz-ustadzah pulang pukul 15.00. Yang kedua, jika waktu azan pukul 15.00 atau kurang dari pukul 15.00, ustadz-ustadzah sholat asar terlebih dahulu. Jika waktu azan melewati pukul 15:15, ustadz-ustadzah
diperbolehkan sholat asar di rumah. Yang ketiga, sebelum pulangan, ustaz-ustazah memastikan kelas rapi dan bersih. Yang keempat, ustaz-ustazah memastikan sudah menyiapkan bahan ajar, perangkat, media pembelajaran untuk kegiatan esok hari. Yang kelima, ustaz-ustazah memastikan sudah mematikan atau meng-off-kan alat-alat elektronik seperti komputer, lampu, dan kipas. Yang keenam, ustaz-ustazah memastikan jendela dan pintu dalam kondisi tertutup atau terkunci. Yang ketujuh, ustaz-ustazah melakukan absen berulang. Sekian, terima kasih. Ustaz-ustazah nggak ada salam-salaman ya? Maksudnya ustazah-ustazah pas pulang, maksudnya kan ke kantor. Jika bertemu nggak pernah salaman. Oh iya. Atau ini, ketika pulang jam sekian kecuali ada rapat atau ada apa namanya kegiatan tambah itu ya. Nanti kalau ada kegiatan kan pulang jam segini. Menyesuaikan. Oke. Maksudnya sesuai jam segitu, tapi jika ada sesuatu. Baik, siapa lagi Ustazah? Yang ini Pak. Komunikasi ya? Ini yang perizinan. Oh, perizinan. Ya. Perizinan sebenarnya di sini izin ada beberapa izin ya. Ya. Tapi yang kita buat itu baru izin berangkat terlambat sama izin kalau sakit ya, tidak masuknya karena sakit. Kalau izin-izin biasanya ada izin kalau ada kerabat yang meninggal atau kondangan dan lain sebagainya, itu kita belum buat. Baik, yang pertama izin berangkat terlambat. Yang pertama, guru memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa akan datang terlambat dengan menyertakan alasan dan memberitahukan perkiraan jam kedatangan. Jadi kalau izin, Ustazah ke kepala sekolah, Sudayati izin tidak berangkat karena alasan misalnya motornya mogok nih, perlu ke bengkel dulu gitu. Nanti insya Allah jam 9 sudah hadir di sekolah. Itu dengan menyampaikan seperti itu ya Ustazah. Terus berikutnya, guru memberitahukan kepada koordinator kelompok bahwa akan datang terlambat dengan menyatakan alasan yang sama seperti tadi disampaikan kepada kepala sekolah. Terus selanjutnya, guru memberitahukan kepada partner bahwa akan datang terlambat dan menyampaikan tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh murid selama guru tersebut belum hadir. Ini partnernya maksudnya yang menggantikan ya. Misalnya hari ini, pagi ini saya belum berangkat, misalnya berangkatnya jam 9 gitu, berarti kan dari jam 7 ke jam 9 itu ada kegiatan yang harus dilakukan anak. Nah itu disampaikan kepada partner yang menggantikan. Terus yang terakhir, jika guru tersebut sudah datang ke sekolah, maka wajib memberitahukan kepada kepala sekolah atau koordinator. Jadi menyampaikan, Ustazah, alhamdulillah saya sudah hadir di sekolah tadi jam 9 misalkan kayak gitu. Jadi kadang ada ustazah yang izinnya datangnya nanti jam 9, tapi ternyata ada yang mundur jam 10 datangnya, ada yang zuhur, ada juga yang ternyata bablas nggak jadi berangkat. Jadi harus memastikan. Terus yang kedua, izin tidak berangkat karena alasan sakit. Yang pertama, guru memberitahukan kepada PMPSDM bahwa hari ini izin tidak berangkat dengan alasan sakit. Sakitnya ini disebutkan ya, kondisi terkini itu apa yang dirasakan. Tapi kalau flu batuk ya itu ini ya masih tetap bisa berangkat. Jadi alasannya yang dimaksud adalah seperti demam atau mungkin diare yang terus menerus gitu, terus lemes. Kalau pusing-pusing yang nggak bikin lemes masih bisa berangkat. Katanya kalau bertemu sama anak insya Allah pusingnya hilang kayak gitu. Jadi
pusing nggak punya uang, beda lagi ceritanya. Ya itu ya. Terus berikutnya guru beritahukan kepada kepala sekolah setelah ke PNPSDM, terus menyampaikan juga kepada kepala sekolah dengan alasan yang sama tadi disampaikan ke PNPSDM. Terus berikutnya guru memberitahukan kepada koordinator bahwa izin tidak berangkat dengan menyertakan alasan sakitnya dan menyampaikan kegiatan maupun perangkat pembelajaran yang akan digunakan hari itu. Terus yang terakhir, izin sakit lebih dari 3 hari ini wajib menyertakan surat keterangan dokter, gitu ya Us. Jadi kalau izinnya hanya Pelino tetap berangkat. Terima kasih. Siap Ustazah? Ada tambahan mungkin ya, kalau izin sakit itu atau izin nggak masuk ditambahi menghubungi kepala sekolahnya jam berapa, maksimal jam 5:30. Karena kalau mendadak Ustazah, nanti kepala sekolah tuh kelabakan jadi ganti. Iya kan? Ya. Jangan mendadak 7:30, Ustazah izin saya nggak masuk, anaknya udah keleleran. Ini kalau 5:30 itu kan Ustazah kepala sekolah bisa mencari pengganti, menghubungi Ustazah bisa nggak nanti ganti ini nggak masuk. Itu ya Ustazah harus ditambahi. Terus izin sakit itu setiap hari 3 hari harus ada surat dokter, tapi setiap harinya itu harus izin lagi. Jangan sekali izin terus nggak masuk selama seminggu. Ustazah besok masih belum enak, Ustazah izin lagi, gitu ya. Makanya memang perangkat pembelajaran kalau bisa disimpan di kelas, jangan dibawa pulang atau malah nggak buat. Bingung, masih di laptop Ustazah, tolong di print, gimana ngeprintnya, udah file aja, aduh susah padahal belum bikin. Susah ya. Oke. Jadi sekali lagi memang untuk izin itu saja sebenarnya sama izin pulang cepat ya. Nah itu harus, atau izin keluar ketika setelah, kalau di TK nggak boleh. Setelah ketika masih proses bekerja. Misalnya izin beli sesuatu, itu biasanya kan ada tanda tangan misalnya. Tanda tangan izin keluar. Kalau lewat 1 jam harus ngisi buku itu. Kalau di bawah 1 jam, sebentar kok beli OT-OT kemana, nggak usah pakai tanda tangan. Biasanya kalau ustadz itu izinnya gini, izin keluar sebentar, ternyata berjam-jam kemana? Nongkrong di warung-warung. Tapi ustadz di sini nggak ada. Jadi perlu dikuatkan lagi. Nanti ditambahi izin ketika keluar, ya kayak gitu, keluar dari sekolah. Baik. Siapa lagi Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan membacakan tentang SOP kedatangan Ustadz dan juga Ustadzah. Pertama, poin A adalah Ustadz Ustadzah datang ke sekolah maksimal pukul 6.55. Poin yang B, bagi Ustadz Ustadzah yang bertugas piket penyambutan depan sekolah datang ke sekolah maksimal pukul 6.35. Yang kedua, Ustadz Ustadzah datang ke sekolah menggunakan atribut seragam sesuai jadwal dan bersepatu. Yang ketiga, Ustadz Ustadzah melakukan presensi kehadiran yang berupa fingerprint. Yang keempat, Ustadz Ustadzah menyimpan sepatu di dalam rak dengan rapi. Yang kelima, Ustadz Ustadzah merapikan tas pada tempatnya. Yang keenam, bagi Ustadz Ustadzah yang di kantor saat pagi untuk memastikan membuka jendela, bersih-bersih meja dan juga menyapu lantai.
menyambut anak di depan kelas dengan senyum, salam, dan juga berjabat tangan dengannya. Terima kasih. Ustadzah banyak beban. Boleh, tapi yang paling ditekankan mungkin ketika menyambut anaknya. Boleh. Itu bisa gabung di peraturan juga ya, di aturan internal. Misalnya ustadzah datangnya jam berapa, ustadzah memakai seragam, misalnya gitu. Jadi bisa juga ditambahkan di SOP-nya ketika datang menuju kantor untuk absen. Bisa kan? Itu kan tadi ya, bisa disebutkan lagi. Terus yang penyambutannya itu yang butuh diuraikan lebih detail. Misalnya ustadzah menyambut anak dengan senyum, sapa, kayak tadi yang pertama. Terus misalnya ustadzah menjabat tangan anaknya. Terus misalnya ustadzah memastikan anak-anak menyimpan barang-barang pada tempatnya dan sebagainya. Itu boleh ditambahi. Atau mau ada tambahan, ustadzah ketika datang mengusap kepalanya sambil didoakan. Robis amin minasolihin, misalnya itu boleh ditambahkan ya. Jadi lebih lengkap. Jadi ustadzah kalau sudah SOP itu terbentuk, berarti nanti ustadzah harus menjalankan. Ustadzah mempersilahkan anak-anak untuk mengumpulkan buku penghubung. Ustadzah mempersilahkan atau mengarahkan anak-anak untuk melepas sepatu, menyimpan pada tempatnya dan kayak gitunya itu diuraikan lagi supaya nanti lebih jelas. Misalnya ustadzah mendampingi anak-anak jurnal dan berkegiatan pagi, gitu ya, sampai bel berbunyi. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Ada lagi yang belum? Silakan ustadzah. Oh ya, sebentar, satu lagi bedanya, kalau SOP ini tidak ada hukuman. SOP ya, supaya kita tidak bentrok sama peraturan, tidak ada sanksi. SOP ini adalah proses di mana kita harus melakukan itu sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Sama kalau anak-anak juga melakukan SOP itu kan dilatih. Jadi kita juga harus berlatih. Guru juga ketika berlatih, ustadzah atau kepala sekolah atau koordinator harus mengingatkan para guru karena guru pada lupa. Ya, itu bedanya. Kalau aturan itu ada sanksinya, iya kan? Ustadzah melanggar 3 kali, berarti pemotongan gaji sekian persen. Iya kan? Bisa. Terserah kesepakatan kan? Iya. Ustadzah apa? Diskors sekian hari. Ya. Jadi boleh para ustadzah untuk membedakan supaya tidak tertukar. SOP itu adalah standar yang harus kita lakukan, standar operasional prosedur, namanya juga prosedur. Jadi memang kita harus melakukan bertahap, setahap dan tidak ada sanksi. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin membacakan SOP kata. Yang pertama, semua ustadz dan ustazah wajib mengikuti. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menentukan petugas rapat. Yang keempat, mencatat hasil rapat oleh setiap ustadz ustazah. Yang kelima, mengikuti rapat sampai selesai. Yang keenam, menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Yang ketujuh, HP disayang saat rapat berlangsung. Yang kedelapan, terlibat aktif untuk menyampaikan pendapat saat diskusi. Yang kesembilan, menyampaikan izin ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah jika tidak mengikuti rapat. Terima kasih.
Untuk rapat, teman-teman boleh ditambahkan, misalnya ketika akan memulai rapat, teman-teman membaca surat atau membaca ayat Al-Quran, boleh. Terus misalnya ketika rapat, HP berada di depan dan di silent. Terus mencatat, tadi sudah terurai dengan detail. Tapi absen boleh ditambahkan. Mengisi absen ketika kehadiran rapat, ya. Absen kan biasanya begitu. Kemudian tadi saling menghargai. Jadi mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ketika ada yang berbicara, kita berbicara, orang lain juga berbicara. Baik. Ya, siapa? Ustazah, silakan. Bismillah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan SOP mengajar. Yang pertama, guru meluruskan niat mengajar karena Allah. Yang kedua, guru menyiapkan perangkat pembelajaran dan media, yaitu RPP, penilaian dan lembar kerja. 3. Guru menyiapkan tempat belajar sehingga murid dapat belajar dengan nyaman. 4. Guru memasuki kelas dan membuka dengan salam dan melanjutkan doa bersama. 5. Guru mengecek kehadiran siswa, mengapresiasi dan mendoakan anak didik. 6. Pada saat KBM, HP diletakkan pada tempatnya. Membuka HP untuk dokumentasi atau media pembelajaran. 7. Guru membiasakan menggunakan kalimat thayyibah. 8. Setiap materi pembelajaran dikaitkan dengan landasan tauhid. 9. Guru memberi pijakan adab yang benar ketika ada anak yang izin. 10. Ketika guru izin ke kamar mandi misalnya, menyampaikan ke anak didik dan ke guru lain yang ada di dekat. Sekian, terima kasih. Setuju saja? Setuju. Nanti diketik yang besar-besar ya, fontnya 14, 16. Nah, supaya kita bisa baca. Jadi kalau misalnya RPP, RPPH itu bisa masuk aturan, tapi bisa juga masuk SOP. Aturan berarti ada sanksinya. Jadi kalau di tempat kami, 1 hari sebelum proses pembelajaran, RPP sudah ada di meja kepala sekolah. Kepala sekolah kan harus koreksi ya Ustazah, bukan hanya tanda tangan tapi dikoreksi. Nah, kalau misalnya ada yang salah dikembalikan. Terus guru menandatangani tempat tanda tangan apabila sudah mengumpulkan. Jadi ada lembaran yang guru itu kalau sudah setor tanda tangan. Supaya apa? Kalau kepala sekolahnya sungkan, biasanya bilang silakan ditanda tangan bagi yang sudah mengumpulkan. Ada yang belum mengumpulkan misalnya, atau ada yang belum tanda tangan, kan dia merasa, aduh aku belum kumpulin. Belum tanda tangan kan belum kumpulin. Ada yang belum tanda tangan, ya. Biasanya lebih peka. Oke.